Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 306 Putri Qingning. Mendengar hal ini, Murongbo tersenyum dan menatapnya dengan penuh penghargaan. Dia berkata, ini semua berkat peringatanmu, kalau tidak, tuanku akan membuat keputusan yang salah dalam kemarahanku. Lord Xiang tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan untuk dapat berbagi kekhawatiran negara kita dengan tuanku. Di sisi lain, di Plum Blossom Ridge, Feng Jiu tekun berlatih alkimia selama sebulan penuh. Dia sudah terbiasa dengan semua langkahnya dan pengendalian api serta kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat. Setelah sebulan, hanya pil 5 butir yang disempurnakan pada saat itu. Itu karena dia takut akan terkena petir kesengsaraan lagi, oleh karena itu, dia hanya menyempurnakan pil yang di bawah level itu. Sedangkan untuk pil dasar, hanya pil dengan 2 atau 3 garis serat yang umum ditemukan. Ada juga yang tingkatnya lebih tinggi, dan itu dianggap sebagai harta karun dan hanya dapat ditemukan di pelelangan atau toko khusus. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil dasar tidaklah langka. Sebaliknya, ramuan-ramuan spiritual tersebut lebih umum ditemukan, namun untuk memurnikannya dengan benar menjadi pil dasar bukanlah tugas yang mudah. Setelah bereksperimen dan berlatih selama sebulan, 50 porsi ramuan roh yang dibutuhkan hanya menghasilkan 2 kelompok yang berhasil dan pada setiap kelompok, hanya 3 pil garis butiran yang disempurnakan. Garis 3 butir tidak cocok untuknya dalam mempersiapkan fondasi yang sempurna. Semakin rendah mutu pil, semakin banyak kotoran yang terkandung di dalamnya. Khasiat pengobatannya juga akan berkurang drastis, itulah sebabnya dia perlu menggunakan pil yang setidaknya bermutu 5. Ketika Leng Xuang yang datang dari luar melihat majikannya sedang menghaluskan bukit di halaman, dia mempertimbangkan apakah akan melanjutkannya. Setelah dia meletakkan pil pembekuan darah yang baru dimurnikan ke dalam botol, Feng Jiu tidak mengangkat kepalanya dan bertanya, apa ini? Apakah ada sesuatu? Sambil berbicara, semua ramuan spiritual di atas meja diletakkan kembali ke tempatnya dengan pikiran. Setelah itu, dia menyimpan tungku pil. Nyonya, ada pesan dari ibu kota. Dia melangkah maju dan melapor. Pesan apa? Apakah ini berhubungan denganku? Feng Jiu berlari ke depan dan menatap Leng Xuang. Jika ini tidak berhubungan dengannya, Leng Xuang tidak akan terlihat ragu-ragu. Memang, ini ada hubungannya dengan Nyonya. Leng Xuang menghela napas sebelum berkata, putra mahkota negara Green Gallop telah mengirim orang untuk meminta pertunangan dengan penguasa dan telah meminta gundiknya untuk menjadi selir sampingannya. Penguasa tidak berkonsultasi dengan patriark tua atau tuan tua dan menyetujui hal ini. Ketika mendengar ini, Feng Jiu mengerutkan kening sebelum berkata, putra mahkota negara Green Gallop. Sepertinya aku tidak mengenal orang seperti itu. Dengan bingung, dia bertanya, apa reaksi ayahku? Ketika tuan tua mendengar berita itu, hal pertama yang dilakukannya adalah bergegas ke istana untuk bertemu dengan penguasa. Namun, dia dihentikan sebelum sempat memasuki gerbang istana. Setelah itu, penguasa mengirim Tuan Xiang untuk mengeluarkan dekrit dan dia diusir oleh tuan tua. Hahaha, ini kedengarannya seperti sesuatu yang akan dilakukan ayahku. Dia terkekeh saat membayangkan reaksinya. Karena titah itu tidak dilaksanakan, maka penguasa mengeluarkan titah lagi untuk mengangkat gundiknya sebagai Putri Qingning dan selir sampingan putra mahkota negeri Green Gallop. Putri Qingning. Feng Jiu tersenyum lembut dan berkata, Murongbo ini begitu yakin bahwa aku akan bertindak sesuai dengan rencananya. Setelah mementaskan begitu banyak drama, jika dia tidak bisa turun dari panggung, bukankah itu akan sangat memalukan? Melihat dia tidak peduli, Leng Xuang bertanya, Nyonya, Anda perlu kembali ke kediaman. Aku perlu meluangkan waktu untuk berkultivasi, jadi untuk saat ini aku akan menundanya. Jika aku tidak kembali ke ibu kota, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan santai, dia mengeluarkan pil yang baru saja diramunya dan memberikannya kepada Leng Xuang. Simpan pil pembekuan darah ini, jika tertelan, dapat menyembuhkan pendarahan dalam. Jika dihancurkan, dioleskan langsung dapat menyembuhkan luka luar.